Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MI Baitul Ulum akan sedikit berbincang-bincang tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sebentar lagi akan merayakan sholat Idul Fitri. Pastinya akan melaksanakan sholat Idul Fitri ya Mi ya. Itu bagaimana sih dan apa sih sunah-sunah yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri? Silahkan ini oke. Ya, untuk sunah-sunah yang dilakukan akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama kita mandi ya. Jadi seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki semuanya harus basah ya. Kemudian setelah mandi bersih kita potong kuku baiknya dibersihkan jari kaki, jari tangan, kemudian memakai pakaiannya rapi, tidak compang-camping, tidak kotor, pokoknya yang rapi kan ya. Tidak mesti baru, itu juga yang penting itu ya sopan gitu ya, sopan yang bersih pokoknya rapi. Kemudian ada lagi berbuka atau makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, sunahnya ya. Beda dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha itu sholat dulu, kemudian baru berbuka. Tapi kalau untuk sholat Idul Fitri itu kan berbuka dulu, makan dulu, baru melaksanakan sholat. Kira-kira yang kita makan itu seperti apa? Makanan ringan atau makanan berat? Ya, makan makanan boleh kurma, boleh makan nasi, atau minum air putih saja boleh. Yang penting kita ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada lagi melewati dua jalur yang berbeda antara keberangkatan dengan pulangnya. Misalkan kita berangkat melalui gang A, nah untuk pulangnya kita melalui gang yang berbeda, yaitu gang B. Nah, tapi kalau misalkan ada dua, kalau misalkan ada satu, ya sudah satu saja. Jadi pulangnya ke sini, Berangkatnya di sini gitu ya Mi ya. berbeda. Kalau satu jalur jadi berangkat ataupun pulang tetap satu jalan satu. Tapi Mi, bagaimana sih pelaksanaan sholat Idul Fitri itu? Seperti apa gitu. Nah, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, ketika kita sudah melaksanakan sunah-sunah yang dijawab oleh Yanti tadi, maka kita dengan sigap langsung datang ke masjid, kemudian kita langsung duduk mengikuti imam untuk takbiran. Syariat Islam. Ya, menurut syariat Islam seperti itu. Jadi kita harus mengikuti takbiran selama waktu sholat itu belum masuk. Waktunya itu pelaksanaan sholat Idul Fitri itu kapan ya Mi ya? Nah, waktunya itu kita bisa mulai dari tergelincirnya matahari, yaitu setinggi topak. Kemudian kita tunggu sampai 15 menit sampai masuknya waktu zawal atau 10 menit sebelum waktu zuhur. Ya. Terus Mi, cara pelaksanaan sholat itu seperti apa yang Mi bilang? Cara melaksanakan sholat Idul Fitri, yang pertama kita harus memperbanyak tasbih, tahlil. Iya, takbir juga. Jadi kita sebelum melakukan itu kita harus memperbanyak takbir. Jadi seperti lebaran, lebaran seperti biasa. Jadi kita memperbanyak takbir. Terus yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Jadi kita memulainya diawali dengan niat. Jadi kita akan melakukan niat di dalam hati. Setelah itu kita akan melakukan takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Kalau tidak dengan niat berarti nggak sah gitu ya Mi Ya, ya. jadi takbir yang pertama itu kira-kira berapa kali baca? Ya, yang untuk rakaat pertama kita akan melakukan takbir sebanyak 7 kali. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kita baca apa sih ini kira-kira semua? Nah, untuk yang akan kita baca pertama setelah kita melakukan takbir 7 kali, kita akan membaca surat Al-Fatihah. Oh, baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Lalu kita akan melakukan membaca surat Al-Waqiah. Lanjutkan itu. Sunahnya itu yang Mi ya. Jadi kalau untuk surat yang lain boleh kan? Ya boleh, tapi yang Ini dianjurkan dianjurkan lagi. Dianjurkan surat Al-Waqiah.
untuk di rakaat kedua kita takbir sebanyak 5 kali. Oh, berbeda berarti ya rakaat yang kedua. Setelah takbir 5 kali, kita akan membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ghasyiyah. Al-A'la mungkin ya? Oh ya, Al-A'la. Sunahnya itu yang ini. Jadi yang pertama kita membaca takbiran pertama 7 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Ghasyiyah mungkin ya. Kemudian yang kedua kita membaca takbir sebanyak 5 kali, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-A'la. Baik. Ya seperti itu sampai akhir. Dan kita kalau sholat seperti biasa kita melakukan mendengar ceramah khutbah. Berarti sebelum kita melaksanakannya itu kita mendengarkan khutbah terlebih dahulu ya. Kira-kira pada saat khutbah itu yang kita lakukan itu bagaimana Umi? Kira-kira kita diam ataukah kita boleh berbisik-bisik dengan sama samping kita? Untuk ini kita dianjurkan untuk mendengarkannya, mendengarkan Gitu ya, khutbah, iya. ya, dan memahaminya. Lalu nih dengan kondisi saat ini itu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu secara syariatnya itu tuntunan syariat Islam itu seperti apa tuh yang milik? Nah, jadi karena sekarang kan kita untuk mencegah penularan COVID-19 ini, jadi boleh dilakukan sholat Idul Fitrinya di rumah. Meskipun kita tidak bisa sholat Idul Fitri yang biasanya kita lakukan di masjid ataupun di lapangan, maka boleh dilakukan di rumah. Dengan cara seperti apa? Seperti yang disyariatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah tidak sengaja melewatkan sholat Idul Fitrinya. Maka dengan segapnya beliau melakukan sholat dengan mengumpulkan seluruh keluarganya. Kemudian memulai untuk melakukan jamaah sholat Idul Fitri di rumah. Dengan kondisi ini ya, Apalagi masih juga nggak apa-apa gitu ya, karena kan kita apalagi saat ini kan kita untuk mencegah penularan virus corona nih, jadi apalagi menghindari kumpulan-kumpulan seperti yang lainnya, maka boleh dilakukan di rumah baik sholat sendirian maupun berjamaah. Dan ketika dilakukan sholat Idul Fitri tersebut sesuai kondisi kita. Kalau misalnya bagi yang jompo nih, kalau misalnya tidak bisa mendirikan sholatnya berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk ataupun berbaring sesuai syariat yang sudah ditentukan. tapi ini kan pasti di rumah nggak ada tuh ya khutbah atau masih bisa gitu. Iya, jadi karena sholat di rumah ini kan kurang nih, maka boleh tidak ada khutbahnya. Hukumnya tetap sama, baik sholat di lapangan, di masjid ataupun di rumah, itu tetap sama hukumnya. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada hambatan apa-apa. Jadi penjelasan Umiyati yang tadi pulangnya ke berangkatnya Karena ya itu tadi, karena kita sholat di rumah, jadi kita tidak melewati gang manapun. sunahnya Bisa dipakai gitu. Iya. Karena sudah di dalam ruangan. Ya. kesimpulan dari ini itu yang pertama itu dari sunahnya itu mandinya itu harus seluruh badan gitu ya, seluruh badan. Pokoknya seperti mandi besar lah ya Mi ya. Yang kedua itu potong kuku, yang ketiga itu pakai pakaian yang rapi, nggak harus baru ya Mi ya, nggak usah yang baru, penting suci. Terus sunahnya itu berangkat dari gang A dan pulangnya gang B. Tapi dengan kondisi ini jadi nggak dipakai ya Mi ya sunahnya. Iya, dipakai. Terus setelah sunahnya itu sudah tahu ya Mi ya sunahnya. Kemudian syariat Islamnya itu menurut Anas bin Malik itu apa Mi tadi itu? Intinya kita boleh melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, baik sendiri maupun berjamaah. Boleh ya Mi ya kalau Iya, boleh. di rumah. Tidak ada hambatan, yang penting kalau sholat di rumah tidak ada khutbah kan. Untuk tata caranya itu berarti udah jelas ya, udah jelas caranya seperti apa dan Dari takbir pertama sampai udah jelas ya Mi ya. ya sudah sangat jelas. Bincang-bincang kali ini bila ada kesalahan kami mohon maaf karena minimnya ilmu dan insya Allah akan belajar lagi dan
Tuhan itu semata dan hanya dari Allah kita. Kami keluarga besar MI Baitul Ulum Al Hidayah mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum wa ya'lamna wa siyanakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.